Tim kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan Senin 18 Juli. Mereka membuat laporan terkait dugaan pembunuhan berencana yang menimpa kliennya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan, selain dugaan pembunuhan berencana, tim kuasa hukum juga melaporkan adanya kehilangan handphone milik Brigadir J dan dugaan peretasan kepada keluarga Brigadir J, sebab sampai saat ini ada 3 handphone yang tidak diketahui keberadaannya. Dia juga menjelaskan barang bukti berupa surat dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri yang berisi informasi ada laki-laki berusia 21 tahun dinyatakan telah menjadi jenazah. Surat keterangan bebas COVID-19 yang diserah terimakan oleh Kombes Pol Leonardus Simatupang dari penyidik utama Propam Polri. Termasuk juga barang bukti berupa foto kondisi jenazah diduga Brigadir J saat berada di ruang jenazah untuk pemberian formalin. Dari foto dan video yang diambil oleh sejumlah wanita, kata Kamarudin, di tubuh Brigadir J ditemukan beberapa sayatan, beberapa luka tembak, beberapa luka memar, pergeseran rahang, luka di bahu, luka sayatan di kaki, luka di telinga bagian belakang sepanjang 1 jengkal, telinga bengkak, luka di jali-jali. Kemudian ada membiru di perut kanan dan kiri atau terdapat luka memar dan membiru di daerah tulang rusuk, ada luka menganga di bahu, luka di bawah dagu, dan di bawah ketiak. Kamarudin juga mengungkapkan peristiwa yang menimpa Brigadir J diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 antara sekitar pukul 10 WIB sampai dengan 17 WIB dengan lokus delti atau tempat kejadian perkara di 2 lokasi, yakni antara Magelang, Jakarta dan atau di rumah dinas Kadip Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J belum melaporkan Baradae. Alasannya karena dugaan luka-luka di tubuh Brigadir J tidak mungkin dilakukan seorang diri. Diperkirakan dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Ada yang berperan sebagai penembak, pemukul, dan melukai dengan senjata tajam. Dengan banyaknya luka tersebut, Kamarudin sangat yakin kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Menanggapi laporan keluarga terkait dugaan pembunuhan berencana, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan seluruh bukti dan fakta-fakta di lapangan akan diuji oleh tim kedokteran forensik. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan sementara Irjen Pol Verdi Sambo sebagai Kadip Propam Polri. Hal ini menyusul tengah berjalannya proses penyelidikan kasus baku tembak ajudan Sambo. Keputusan ini diambil agar proses penyelidikan terjadi objektivitas, transparansi, dan akuntabel, sehingga kasus akan terungkap seluruhnya. Tim Bali Express melaporkan.